Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Keren Podcast Suramedia SMA Dija Surabaya. Tempat kamu mendapatkan informasi bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Hadijah Raya. Halo semuanya, apa kabar nih? Aku harap kalian semua baik-baik ya. Oh iya, di topik kali ini kita akan membahas seputar serba-serbi ujian praktik kelas 12 kemarin nih. Nah, di segmen podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kakaknya ini adalah salah satu siswi kelas 12 SMA Dija yang baru aja menuntaskan ujian praktik. Penasaran siapa beliau? Mari kita panggil tamu spesial hari ini, yaitu Kak Kaila Agnia. Halo Kak. Nah, supaya teman-teman lebih dekat lagi dengan Kak Kaila, saya tanya-tanya dulu ya Kak. Dulu SD-nya itu di mana Kak? Kalau SD aku pernah sekolah di 2 SD yang berbeda. Pertama itu di Minu Pucang Sidoarjo, tapi nggak lama, cuma 3 bulan. Itu karena orang tua posisinya lagi di Tulungagung, jadi susah ribet kan. Jadi akhirnya kembali lagi ke Tulungagung. Di Tulungagung aku sekolah di SDI Al Munawar. SMP-nya di mana Kak? Kalau SMP-nya aku di Hadijah. Dari SD ke SMP itu kok bisa kepikiran Hadijah itu dari mana? Karena dari kecil itu setiap lewat di flyovernya Hadijah itu selalu dikasih tahu nanti sekolahmu di sini. Semua anggota keluarga itu bilang kayak gitu setiap kali lewat, dan itu kan dari kecil. Jadi sudah tertanam gitu loh dari kecil, dan akhirnya waktu kelas 6 satu-satunya SMP yang ada di pikiranku itu ya SMP Hadijah. Terus SMA-nya? SMA-nya di sini. Ya, berarti ngelanjutin SMA itu ngelanjutin SMA-nya tuh di Hadijah, karena SMP-nya. Oke. FYI nih guys, Kak Kaila ini kelas 11 menjabat sebagai ketua OSIS loh. Pasti aja dong famous di sekolah kita. Nah, apa nih Kak yang membuat Kakak itu terjun ke dunia organisasi yang pastinya tuh ribet ngurusin ini itu gitu Kak? Alasan aku join organisasi itu karena sebelum SMA, waktu SD, waktu SMP aku tuh orangnya pendiam banget, nggak suka keramaian, nggak suka bersosialisasi sama orang, jadi ansos gitu kesannya. Padahal aku punya cita-cita buat jadi pengusaha. Sedangkan pengusaha kan nggak bisa kalau pasif gitu ya, jadi kita kan perlu soft skill yang matang. Jadi aku ngasah soft skillku dengan ikut organisasi di SMA ini. Berarti Kak Kaila itu dulu SMP-nya itu pemalu, pendiam banget gitu ya. Tapi keren banget Kak Kaila bisa keluar dari zona nyaman dan coba ikut organisasi. Menginspirasi banget ya Kak Kaila ini. Nah, sekarang lanjut kita ngobrol seputar uprak nih. Dengar-dengar kemarin tuh lagi demam-demamnya uprak ya Kak. Gimana tuh suasananya? Suasana uprak kemarin sih cukup menegangkan, tapi tetap seru. Kenapa menegangkan? Karena hampir setiap hari ada anak yang nangis karena stres, lebih stres uprak ya. Misal kalau waktu percobaan bisa, waktu hari H upraknya malah gagal, itu kan ada rasa paniknya gitu. Jadi banyak yang nangis gitu-gitu. Kan aku ini masih kelas 10 nih Kak ya. Bisa dijelasin nggak, kasih pencerahan gitu Kak? Apa aja sih yang diujiin di uprak itu? Kalau uprak itu kan ada beberapa pelajaran. Ada, kalau IPA kan pasti fisika, kimia, biologi. Ada uprak bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kalau IPS ada bahasa Mandarin. Terus ada uprak agama sama uprak olahraga. Kalau uprak biologi ini ada 2, ada tes golongan darah sama ada pengamatan menggunakan mikroskop. Tapi setiap MIPA itu pengamatannya berbeda-beda. Lalu untuk fisika itu ada percepatan gravitasi, pembiasan cahaya pada kaca, ada konstanta pegas, sama pengukuran menggunakan mikroskop, jangka sorong, sama neraca. Kalau kimia itu membuat energi listrik dari bahan kimia. Kalau bahasa Inggris itu kita ada
semacam promosi, merekomendasikan suatu produk atau film atau buku ke teman-teman kita gitu. Nah, kalau Uprak Bahasa Indonesia itu membuat novel, tapi kan membuat novelnya ini sudah dari awal kelas 12 dicicil setiap babnya gitu. Jadi waktu hari H itu lebih ke di interview gitu. Sama Uprak Bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada satu kali uprak itu ada 3 yang diujikan. Jadi pertama kita didikte, bapaknya itu ngomong bahasa Arab, kita disuruh nulis. Terus ada juga menyalin. Nah, nanti setelah menyalin, salinan kita ini itu kita bacakan beserta terjemahannya. Jadi kita nerjemahin apa yang kita salin ini tadi. Oh gitu. Terus uprak olahraga ini ada beberapa, ada senam atletik, ada senam lantai, sama senam aerobik, sama lari. Kemarin nih aku dengar tuh uprak di UNESA juga ya Kak? Ya. Itu ngapain tuh di UNESA? Di UNESA itu uprak olahraga itu yang larinya. Jadi kita lari di sekitaran kawasan UNESA. Nanti ada teman-teman yang di pos-pos gitu. Jadi oh ini kesini, habis ini kesini gitu. Tapi itu bareng-bareng, jadi capeknya bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Pelajaran kesukaannya Kak Kaila ini apa? Pelajaran kesukaan agama sih. Kenapa tuh kok agama? Karena nggak sepusing fisika, kimia gitu-gitu. Kemarin uprak agama itu cuma bahasa Arab kah? Enggak, uprak bahasa Arab itu justru malah masuk ke bahasa. Kalau uprak agama itu ada bab toharoh, bab sholat, bab doa dan zikir, sama ada bab toharoh gitu. Tapi alhamdulillahnya aku gak usah ikut uprak sih, soalnya waktu itu sempat ikut PPL di TPQ. Apa tuh PPL Kak, bisa dijelasin? PPL ini kita asistensi mengajar gitu. Jadi selama 7 hari berturut-turut kita ke PPL, ke TPQ, ke TPQ di sekitar SMA Hadijah itu dari jam 4 atau jam setengah 5 sampai selesai, tergantung sama jam TPQ-nya ini mulai dari jam berapa. Kita di sana ya bantu-bantu ustadzanya buat nyemak bacaan anak-anak gitu-gitu. Pulang malam berarti Kak? Sore sih, sebelum maghrib udah pulang, jam 5-an. Oke. Ada kesulitan nggak waktu uprak kemarin? Kesulitannya setiap pelajaran pasti punya kesulitan masing-masing ya. Tapi yang menurutku paling wah itu ya kimia itu tadi sih. Karena kelompokku sendiri yang gagal waktu diuji gitu. Panik ya pasti. Panik, iya. Perasaan Kak Kaila nih setelah uprak selesai ini gimana? Pasti lega, seneng karena udah selesai, tapi juga capek, masih ada terasa capeknya karena habis uprak itu. Kan uprak ini udah selesai nih Kak ya. Kak Kaila ini lagi sibuk apa sih? Mungkin lagi nyiapin sesuatu buat kedepannya atau gimana? Kalau sekarang lagi sibuk nyiapin USP, ujian sekolah gitu. Kan itu bulan depan ya, tanggal 20 Maret. Jadi sudah mulai, guru-guru pun juga pelajarannya sekarang udah gak bahas materi, tapi tentang persiapan USP itu. Sama juga pasti nyiapin buat nanti di perguruan tinggi sih. Perguruan tingginya itu universitas mana nih Kak? Kalau aku pengennya di Universitas Pertamina, bismillah. Amin. Cita-citanya Kak Kaila ini apa? Pengusaha, jadi pengusaha. Tapi sebelum jadi pengusaha, aku pengen punya pekerjaan tetap dulu. Jadi dari gajiku pekerjaan tetap ini aku bisa buat buka usaha gitu. Planningnya Kak Kaila buat bisa ke cita-cita itu gimana nih Kak? Kalau planningnya, aku udah mulai nyicil ya dengan ikut organisasi ini. Tapi aku tetap terus ngembangin kualitas diri, potensi yang aku punya untuk nanti di perguruan tinggi atau ketika kerja udah lebih matang lagi. Nah, ini nih, menurut agen rahasia kami, ketua OSIS tuh katanya tuh punya peluang golden ticket tuh di UNER. Nah, kayaknya tuh tahun ini Kak Kaila tuh nggak ngambil golden ticket itu tuh. Kenapa tuh Kak? Karena kalau aku sendiri kurang
kurang minat di UNER ataupun yang punya golden ticket dan lebih minat di Pertamina sih, dan lebih sreg juga. Orang tua pun lebih mendukung aku di Universitas Pertamina. Gitu. Deg-degan nggak sih Kak? Kan angkatan Kakak ini bisa dibilang yang pertama kali mencoba kebijakan pemerintah terkait perguruan tinggi tuh. Nah itu gimana? Deg-degan nggak Kak? Daripada deg-degan sih lebih ke bingung ya, karena itu diumumkannya itu pertengahan kelas 12. Jadi kita udah terlanjur nyiapin buat TPA yang sekarang dihapus. Sekolah pun juga udah nyiapin tentang TPA, ternyata dihapus dan full TPS, dan ada regulasi-regulasi baru juga terkait dengan penerimaan di PTN. Jadi awal-awal tuh bingung, tapi sekarang yang berjalan waktu sudah mulai bisa meraba-raba lah, ini kemana, gimana gitu. Kakak ini tipe yang ada strategi atau emang yang let it flow aja gitu? Aku let it flow aja, tapi nggak bener-bener pasrah. Ada hal-hal yang aku punya target, aku punya usaha-usaha untuk mencapai apa yang aku inginin gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, boleh gak Kak Kaila ini kasih tahu ke penonton ini achievement Kakak terbesar di bidang akademi ataupun non akademi itu apa? Kalau di bidang akademi, alhamdulillah waktu SMP itu jadi lulusan terbaik. Sering paralel juga waktu SMP. Nah, kalau non akademik itu jadi ketua OSIS sih. Gitu. Iya. Menurut Kakak ini pola pengajaran guru di SMA DJ itu kayak gimana Kak? Setiap guru pasti punya caranya masing-masing ya. Tapi guru-guru SMA DJ itu punya sesuatu yang unik tapi menarik gitu. Jadi kita juga nggak ngerasa bosen, lebih gampang menerima pelajaran, lebih gampang memahami pelajaran gitu sih. Tips dari Kak Kaila nih buat penonton semua nih, kan Kak Kaila itu pernah jadi ketua OSIS periode 2021-2022, ditambah lagi anak pondok kan ya. Nah, terus bintang kelas juga. Nah, bagi dong resepnya buat pemirsa Turham semua. Kalau aku lebih ke gimana manfaatin waktu sama tahu prioritas. Kalau manfaatin waktu, kalau bisa selesai saat itu selesaiin. Misal guru ngasih tugas, bisa dibuat PR, tapi sebenarnya kalau dikerjain saat itu tuh bisa selesai, jadi langsung aja dikerjain, jangan ditunda-tunda, karena kan kita nggak tahu nanti kalau kita tunda itu ada hal apa yang bisa membuat kita jadi wah nggak sempet nih ngerjainnya gitu. Dan selain itu tahu prioritas sih, mana yang ini harus diselesain duluan, ini masih bisa nanti gitu. Gitu sih. Oh gitu, tuh saran dari Kak Kaila ya. Nah, kita tiba di sesi akhir yakni closing statement narasumber. Nah, ini ada saran atau pesan yang ingin disampaikan nggak Kak ke penonton Turham Media yang menyimak tayangan ini, khususnya buat adik-adik kelas yang mau PTS dan Nafasasti yang sibuk-sibuknya bergulat di PTN. Untuk adik-adik kelas 10-11 yang sekarang lagi persiapan buat PTS, semangat, jangan terlalu diforsir, tapi juga jangan santai-santai. Kalau ya tetap boleh jalanin hobi, jalanin kesenangan, tapi tetap ingat prioritas juga. Dan untuk teman-teman Nafasasti, pasti sekarang lagi sibuk-sibuknya ngurusin persiapan ke perguruan tinggi. Jangan terlalu diforsir sih, tapi juga ya ayo berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang capek, istirahat dulu nggak apa-apa, tetap ngelakuin hal-hal yang kalian suka, tapi juga jangan terlalu terlena, dan semangat terus buat teman-teman Nafasasti. Terus untuk adik-adikku, teman-teman Poska PK yang sekarang sedang mempersiapkan MTC yang tinggal beberapa hari lagi, semangat terus, pasti capek, pasti penuh dengan rasa tertekan, tekanan-tekanan karena harus
bagus MTC-nya. Tapi nggak apa-apa sih, tetap jangan terlalu diforsir juga. Tetap luangin waktu buat istirahat. Dan apa ya? Nggak apa-apa kok, tetap semangat aja, keren aja. Kalau kalian istirahat bukan berarti kalian lepas tugas, tapi juga jangan terlalu menggampangkan tugas, karena emang kurang sedikit lagi perjuangan kalian menyiapkan MTC. Setelah ini kalian bisa berbahagia, berbangga atas MTC kalian yang udah sukses nantinya. Oke. Itu semangat dari Kak Kayla ya. Nah, baik, terima kasih banyak untuk Kak Kayla yang udah mau hadir di podcast edisi ini. Makasih juga untuk kalian yang udah nonton podcast kali ini, baik yang sudah tuntas maupun yang akan tuntas. Semoga cerita dari Kak Kayla ini dapat memberikan semacam pencerahan untuk kalian yang dikepung tugas di dunia persekolahan. Sekian dari aku, Nela Izati, undur diri. Maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.